Film dimulai dengan latar waktu 30 Oktober 1969. Saat itu terlihat dua orang anak yang sedang mengendarai sepeda di sebuah hutan yang jauh dari pemukiman. Di saat itu pula kedua bocah itu tanpa sengaja melihat sesosok mayat seorang pria yang tergeletak di pinggiran rawa. Kemudian tak berselang lama, datanglah dua orang polisi yang mengidentifikasi mayat tersebut. Diketahui mayat pria itu bernama Chashi Andrew. Saat itu kedua polisi itu tidak menemukan jejak kaki dari mayat tersebut, dan mengira bahwa mayat itu mungkin terjatuh dari menara yang tepat berada di atasnya. Kemudian polisi itu pun mencoba menaiki dan memeriksa menara tersebut, dan tanpa diduga mereka pun menemukan lantai menara itu terbuka dan tepat berada di atas mayat itu. Setelah dilakukan otopsi terhadap mayat tersebut, didapatilah sebuah fakta bahwa mayat itu meninggal pada waktu tengah malam pukul 2 dini hari. Dan penyebab kematiannya dikarenakan benturan keras di belakang kepalanya. Tetapi polisi itu berasumsi bahwa jika terdapat benturan di belakang kepala, itu artinya korban terjatuh akibat didorong seseorang. Tetapi anehnya tim penyidik tidak menemukan tanda-tanda keberadaan orang lain di tempat tersebut. Namun tim penyidik menemukan serat merah yang terdapat pada jaket korban. Dan setelah dilakukan uji laboratorium, ternyata serat itu berupa benang wol yang bisa saja dari sebuah sweater atau shawl. Berita atas pembunuhan itu pun mulai tersebar di masyarakat. Beberapa orang di desa itu sangat mengenal Chashi Andrew yang dicap sebagai pemuda kaya yang brutal dan pecandu seks. Tetapi mereka masih penasaran siapa orang yang telah membunuh Andrew. Kemudian salah satu pelayan bar itu mengatakan mungkin saja pelakunya adalah gadis paya yang tinggal di rawa tersebut. Dikarenakan orang-orang di desa itu menganggap wanita itu sebagai wanita yang aneh karena ia tidak pernah berinteraksi dengan orang luar dan hanya tinggal seorang diri di rawa paya tersebut. Di keesokan harinya kedua polisi itu pun terlihat mencoba mendatangi rumah wanita itu untuk mencari barang bukti. Namun ternyata kedua polisi itu pun menemukan sebuah topi merah yang terbuat dari benang wol. Di saat yang bersamaan ternyata wanita paya itu juga menyadari keberadaan polisi tersebut. Singkat cerita di lain waktu, terlihat para polisi sedang menyusuri rawa-rawa untuk mencari keberadaan wanita paya itu. Dan akhirnya polisi itu pun menemukan keberadaan wanita itu dan langsung melakukan pengejaran. Singkat cerita akhirnya wanita itu pun dimasukkan ke dalam penjara sebelum pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang sepadan. Setelah beberapa saat ia pun dihampiri seorang pengacara yang bernama Tom Milton, yang akan membelanya di pengadilan nanti dikarenakan wanita itu belum secara sah terbukti atas pembunuhan tersebut. Tom pun menyebutkan nama wanita itu yang bernama Clara. Dan berkata mungkin Clara memiliki keluarga yang dapat mendampinginya saat persidangan nanti. Tom berkata jika kau terbukti bersalah, mungkin pengadilan akan menjatuhi hukuman yang berat kepadanya, tetapi aku akan membantumu agar dapat meringankan hukuman tersebut. Sembari Tom menyerahkan sebuah buku sebagai tanda perkenalan mereka. Tetapi sejak awal di situ Clara tidak merespon sedikit pun tentang perkataan pria tua itu. Saat Clara membuka buku itu, akhirnya ia pun berbicara bahwa dulu ia pernah memiliki keluarga. Dan keluarga mereka menyebutnya kaya. Kemudian cerita pun kembali pada tahun 1953, di mana saat itu Kaya masih berusia 7 tahun. Saat itu ia masih tinggal bersama kedua orang tuanya dan beberapa saudara kandungnya. Kemudian pada suatu hari, saat Kaya sedang bermain di perahu, tiba-tiba saja ayahnya datang memarahinya dan langsung memukulnya. Saat ayahnya sedang menarik tangannya dan akan menghukumnya,
Saudara lelakinya bernama Jody pun berusaha menyerang ayahnya dikarenakan ia tidak terima atas perbuatan ayahnya. Ibunya yang melihat keributan itu pun berusaha menenangkan suaminya, tetapi suaminya itu malah memukulnya hingga ia terjatuh. Diketahui ternyata pria itu memiliki emosi yang tidak terkendali dan sering melakukan kekerasan terhadap anak dan istrinya. Hingga pada suatu hari, dikarenakan ibunya terus-terusan mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya, ibunya pun memutuskan untuk pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya. Hingga beberapa hari pun berlalu dan ibunya tidak pernah kembali. Kemudian satu persatu saudaranya pun pergi meninggalkan rumah itu, hingga Jody yang selalu melindunginya pun harus pergi meninggalkannya. Setelah semua saudaranya pergi, Kaya belajar dari semua kesalahan saudara-saudaranya agar dapat tetap bertahan bersama ayahnya. Lalu pada suatu hari, Kaya memberanikan diri untuk pergi melihat-lihat di rawa tersebut. Namun sialnya saat itu ia pun tersesat dan tidak tahu arah jalan untuk kembali ke rumahnya. Saat Kaya menyusuri rawa itu, akhirnya ia pun menemui seorang anak lelaki yang bernama Ted. Di situ Ted mengetahui bahwa Kaya adalah adik dari Jody sahabatnya, dan menyadari bahwa gadis itu sedang tersesat. Kemudian Ted pun dengan senang hati mengantarkan Kaya kembali pulang ke rumahnya. Suatu hari Kaya dan ayahnya pergi ke sebuah warung menggunakan perahu yang tak jauh dari tempat kediamannya. Diketahui pemilik warung itu bernama Jumpin, seorang pria dewasa berkulit hitam. Di situ untuk pertama kalinya Tuan Jumpin dan Nona Puan melihat Kaya. Dikarenakan ayah Kaya tidak pernah mengizinkan anaknya untuk pergi berinteraksi dengan orang luar, dengan alasan bahwa di luar sana banyak sekali orang-orang jahat. Saat Nona Puan menyiapkan barang belanjaan, ia pun selalu berbicara dengan Kaya dan menanyakan tentang keadaannya. Tetapi saat itu Kaya yang sangat jarang berbicara dengan orang luar pun hanya membalasnya dengan malu-malu. Kemudian saat mereka pulang, tanpa sengaja mereka melewati Ted yang sedang memancing. Melihat itu lantas Kaya pun menyapanya sembari melambaikan tangan. Kemudian ayahnya pun memperingatkan Kaya agar selalu berhati-hati dengan orang asing, dan jangan mudah percaya. Lalu pada suatu hari, Kaya mendapatkan surat dari ibunya. Tetapi karena ia tidak bisa membaca ia pun memberikannya kepada ayahnya. Tetapi sialnya setelah ayahnya membaca surat itu, ia malah langsung membakarnya tanpa memberitahu isi suratnya dan hanya mengatakan bahwa ibunya tidak akan pernah kembali lagi. Sehingga Kaya pun menangis dan hanya bisa melihat surat itu terbakar. Kemudian di malam harinya ayahnya pun mengamuk dan membakar semua barang-barang istrinya dengan penuh emosi. Hingga pada suatu hari ayahnya pun menghilang dan tidak pernah kembali lagi. Semenjak itu Kaya pun hanya tinggal seorang diri dan bertahan hidup di rumah itu. Suatu ketika Kaya pun mendapati bahwa bahan makanan di rumahnya telah habis, tetapi karena ia sudah sangat kenal dengan rawa-rawa di wilayah itu, ia pun berinisiatif untuk mencari kerang kemudian menjualnya kepada Tuan Jumpin. Tuan Jumpin dan istrinya pun terkejut saat melihat Kaya membawakan kerang untuk dijualnya. Sehingga mereka berdua pun menyadari bahwa Kaya hanya tinggal seorang diri, dikarenakan ayahnya yang menghilang entah kemana. Kemudian uang yang telah Kaya dapatkan ia belanjakan untuk keperluan di rumahnya. Semenjak itu Kaya pun selalu mengumpulkan kerang untuk dapat bertahan hidup, dan semenjak itu pula keluarga Tuan Jumpin dan istrinya menjadi dekat kepadanya. Bahkan Nyonya Puan juga memberikan sepatu dan mengajarkannya membaca dan menghitung, dikarenakan saat itu Kaya tidak pernah menginjakan kaki di bangku sekolah. Di masa sekarang terlihat saat itu persidangan kasus pembunuhan Andrew telah dimulai. Saat itu hakim membacakan tuntutan jika saja Kaya terbukti telah melakukan pembunuhan itu, maka ia akan dijatuhi hukuman mati. Tetapi karena kecerdasan Tuan Tom dalam membela Kaya, sehingga membuat persidangan itu pun menjadi sangat tegang dan membuat para juri kesulitan menentukan status hukum Kaya. Kemudian di tengah-tengah persidangan itu, Kaya pun kembali teringat dan hanyut akan masa lalunya.
Di saat itu Kaya telah menginjak usia remaja dan terlihat ia sedang berjalan-jalan di hutan. Namun seperti biasa ia selalu menghindar di saat ia melihat orang lain di hutan itu. Di lain waktu tanpa sengaja ia bertemu kembali dengan seorang pria di hutan itu. Dan diketahui ternyata itu adalah Ted. Seorang teman yang dulu pernah membantunya saat ia tersesat di rawa. Kemudian mereka berdua pun saling menanyakan kabar masing-masing. Semenjak pertemuan itu mereka pun menjadi akrab dan sering bertemu. Bahkan Ted dengan senang hati untuk mengajarkan Kaya membaca dan mempelajari buku biologi. Diketahui ternyata semenjak saat itu Kaya mempunyai kecerdasan di atas rata-rata orang normal pada umumnya. Terlihat saat itu Kaya dapat dengan mudah mempelajari anatomi tentang makhluk hidup. Dan bahkan ia memiliki bakat untuk menggambarnya dengan detail. Singkat cerita setelah beberapa waktu telah mereka lalui, akhirnya pada suatu hari Ted mengabarkan kepada Kaya bahwa ia akan segera pergi. Ted beralasan bahwa ia akan pergi ke kota untuk sementara waktu untuk menuntut ilmu di sebuah universitas. Awalnya Ted ragu untuk meninggalkan Kaya seorang diri, tetapi ia terpaksa harus meninggalkannya dikarenakan Ted juga mempunyai mimpi untuk menjadi orang sukses di kemudian hari. Mendengar hal itu tentu membuat Kaya kecewa dan marah. Ia beranggapan bahwa Ted akan meninggalkannya untuk selamanya. Tetapi Ted menyangkal semua tuduhan Kaya kepadanya dan ia juga mengatakan bahwa ia akan mengunjungi Kaya di akhir bulan dan setiap bulannya. Mendengar penjelasan itu membuat Kaya sedikit tenang dan akan memegang kuat janji Ted kepadanya. Kemudian Ted memberikan sebuah catatan kepada Kaya dan mengatakan bahwa ini adalah daftar nama penerbit buku. Ted mengatakan bahwa gambar-gambar dan penjelasan tentang makhluk hidup yang dibuat Kaya sangat bagus, dan Ted belum pernah melihat penerbit buku mengeluarkan buku seperti itu. Ted berkata bahwa Kaya dapat menghasilkan uang yang banyak jika penerbit buku mau menerima karyanya. Agar Kaya tidak perlu lagi mencari kerang di sisa umurnya untuk bertahan hidup. Dan akhirnya Ted pun pergi meninggalkan Kaya seorang diri. Setelah beberapa lama Kaya menjalani hidup dengan ditemani Ted, kini ia harus kembali menjalani suramnya hidup seorang diri di rawa itu. Singkat cerita setelah 1 bulan telah berlalu, akhirnya Kaya pun menyambut hari itu dengan antusias. Di mana Ted akan mengunjunginya di tempat dan waktu yang telah ia janjikan. Di pagi itu Kaya pun mendatangi pantai tersebut dengan penuh harapan. Tetapi hingga matahari mulai terbenam Ted belum juga datang mengunjunginya. Hingga akhirnya di pagi harinya, Kaya pun terbangun dan menyadari bahwa pria yang sangat dicintainya itu pun telah pergi untuk selama-lamanya. Kemudian di masa sekarang, terlihat Tuan Tom menyampaikan pembelaan atas tuduhan Sheriff kepada Kaya. Sheriff itu menuduh bahwa Kaya telah berhasil menghilangkan jejak-jejak dan sidik jarinya di menara itu. Tetapi Tuan Tom berkata bahwa pintu menara itu tidak pernah tertutup dan selalu terbuka. Dan itu menjadi bukti bahwa Kaya memang tidak pernah menaiki menara tersebut, itu sebabnya tidak ada sidik jari Kaya di pagar dan pintu menara tersebut. Kemudian Tuan Tom memberikan sebuah surat yang telah dibuat oleh Sheriff tersebut, di mana surat itu ditujukan kepada Dinas Kehutanan beberapa bulan yang lalu. Lalu Tuan Tom menyuruh Sheriff itu untuk membacakan kalimat terakhir dari surat itu. Kemudian Sheriff itu pun membacakannya bahwa jika pintu menara itu tidak segera diperbaiki, maka bisa saja seseorang akan mengalami cedera serius atau bahkan terjadi kematian akibat kecelakaan di menara tersebut. Mendengar penjelasan itu sehingga membuat para juri itu pun terdiam. Di masa lalu terlihat pantai itu mulai sering didatangi para wisatawan karena keindahannya. Setelah 5 tahun semenjak kepergian Ted, akhirnya di saat itu Kaya bertemu dengan pemuda yang bernama Casey Andrew. Kemudian di lain waktu,
tanpa sengaja Kaya melihat seseorang yang mengambil beberapa foto dan akan mengambil alih wilayah itu. Mengetahui hal itu kemudian Kaya bergerak cepat dengan mendatangi Dinas Pertanahan. Dengan bermodalkan buku harian keluarganya, ia pun menunjukkan nama ayah dan kakeknya kepada pejabat itu. Pejabat itu lalu berkata bahwa memang benar wilayah itu ditempati atas nama ayahnya. Tetapi jika ia ingin memiliki tanah itu seutuhnya, ia harus membayarkan pajak sebesar $800 kepada pemerintah. Karena hal itu Kaya pun mencoba mencari uang dengan cara mengajukan karyanya kepada penerbit seperti yang disarankan Ted. Di lain waktu terlihat saat itu Kaya sedang duduk berdua bersama Andrew. Saat itu Andrew berusaha mencium Kaya dan memeluknya. Sesaat Kaya merasa nyaman dan menikmatinya, namun ia pun kembali mengingat kekasihnya Ted yang selalu menjaga kehormatannya. Lantas Kaya pun memutuskan untuk pergi dan menganggap bahwa Andrew bukanlah pria baik-baik. Kemudian Andrew pun berusaha meminta maaf kepada Kaya, lalu mengajaknya untuk pergi menaiki sebuah menara suar yang sudah tidak berfungsi. Dan disitulah untuk pertama kalinya Kaya menaiki menara tersebut dan melihat keindahan rawa tersebut. Atas kehadiran Andrew kini Kaya tidak pernah merasakan kesepian lagi. Hari-hari pun kini ia lalui bersamanya. Hingga mereka pun memutuskan untuk menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Namun seiring berjalannya waktu, Kaya pun merasakan bahwa kekasihnya itu tidak seperti yang ia harapkan. Di ruang persidangan saat itu ibunya Andrew bersaksi atas kematian putranya. Ia mengatakan bahwa pada suatu malam putranya pulang dengan keadaan marah, lalu Andrew berkata kepada ibunya bahwa hubungannya dengan Kaya telah berakhir. Lalu ibunya juga berkata, bahwa di malam itu Andrew masih menggunakan kalung cangkang kerang dari pemberian Kaya. Tetapi di hari kematiannya, kalung itu ternyata sudah tidak ada. Dan ibunya Andrew berkata bahwa wanita itulah yang telah mengambil kalung tersebut. Namun Tuan Tom membantah tuduhan itu dikarenakan pihak kepolisian telah melakukan penggeledahan di rumah Kaya secara menyeluruh, tetapi mereka tidak mendapatkan kalung tersebut. Kemudian di masa lalu, pada suatu malam Ted datang menemui Kaya di kediamannya. Namun Kaya yang melihat kedatangan Ted, ia malah mengusirnya dikarenakan Ted yang telah lama pergi meninggalkannya selama 5 tahun. Saat itu Ted berulang kali meminta maaf atas perbuatannya kepada Kaya. Dan Ted juga menunjukkan sebuah bulu yang pernah diberikan Kaya kepadanya. Melihat itu Kaya pun hanya terdiam dan tidak tahu harus berbuat apa. Di keesokan harinya tanpa sengaja Ted mendengar percakapan Andrew tentang Kaya, di mana saat itu Andrew berkata kepada sahabatnya bahwa ia hanya memanfaatkan Kaya sebagai pemuas nafsu. Ted yang mendengar itu pun marah dan sempat berkelahi dengan Andrew. Tetapi Tuan Jumpin berhasil melerai perkelahian mereka berdua. Kemudian di lain waktu saat itu Kaya sedang berada di kota, lalu tanpa sengaja ia melihat Andrew sedang berjalan bersama teman-temannya. Di saat itu pula Andrew mengenalkan Kaya kepada teman-temannya. Tetapi dari belakang datanglah seorang wanita yang memegang tangan Andrew dan mengenalkan dirinya bahwa ia adalah tunangan Andrew. Setelah itu Andrew dan teman-temannya pun langsung pergi tanpa memperdulikan Kaya. Kaya yang baru tersadar akan keburukan Andrew pun langsung histeris. Ia tidak menyangka bahwa selama ini Andrew telah mengkhianatinya. Tetapi di saat itu juga Andrew masih mengejar-ngejar Kaya dan tidak ingin melepaskannya. Singkat cerita setelah beberapa waktu, akhirnya Kaya mendapati surat balasan dari salah satu penerbit. Dan ternyata di saat itu buku karya yang dibuat Kaya diterima dan akan segera diterbitkan. Lalu di saat itu juga Kaya mendapatkan uang yang sangat banyak dari hasil jerih payahnya, sehingga ia dapat memperbaiki rumahnya dan berhasil membayar pajak atas tanah yang ditempatinya. Di lain waktu terlihat Andrew terus-terusan mendatangi Kaya dan meminta maaf atas kejadian beberapa hari lalu. Tetapi Kaya tetap bersikeras untuk tidak mendengarkan apapun penjelasan dari Andrew.
Andrew yang sakit hati atas penolakan Kaya, ia pun lantas berusaha untuk memperkosanya di saat itu juga. Tetapi untungnya Kaya berhasil lolos dengan cara memukul kepala Andrew dengan menggunakan batu. Kemudian di malam harinya Ted datang untuk melihat keadaan Kaya. Sehingga di malam itu juga sesaat Kaya merasa aman dari ancaman Andrew. Singkat cerita di masa sekarang, di mana hari terakhir persidangan dimulai. Saat itu Ted, Tuan Jumpin, dan Nyonya Puan juga ikut hadir dalam persidangan itu. Saat pembelaan terakhirnya, Tuan Tom berkata bahwa serat benang merah yang terdapat pada jenazah Andrew, tidak dapat menunjukkan bahwa Kaya adalah pelakunya. Ditambah lagi tidak adanya bukti dan saksi yang kuat atas pembunuhan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kaya bukanlah pelaku pembunuhan itu. Kemudian setelah beberapa saat, akhirnya para juri pun memberikan penilaiannya kepada hakim. Atas keputusan para juri, sehingga hakim pun memutuskan bahwa Kaya tidak terbukti bersalah. We the jury find the defendant not guilty of first-degree murder. Dan ia pun berhak bebas dari penjara tersebut. Atas semua yang telah terjadi dan dengan dukungan orang terdekat akhirnya Kaya dapat kembali menghirup udara bebas. Kemudian di saat itu juga ia pun kembali membuka hatinya kepada orang yang pernah ia cintai. Saat itu Kaya juga menyadari bahwa selama ini Ted adalah cinta pertama dan terakhirnya. Sehingga mereka pun memutuskan untuk menjadi sepasang suami istri. Dan akan mengabdikan sisa hidupnya untuk rawa tersebut. Hingga pada akhirnya mereka pun menua bersama di tengah lebatnya rawa paya itu. Kemudian di suatu hari, Kaya melihat bayangan akan kenangan ibunya dan masa lalunya di rawa paya itu. Hingga akhirnya kenangan itulah yang membuat matanya tertutup untuk selama-lamanya. Atas kepergian Kaya istrinya, sehingga membuat Ted berinisiatif untuk menyumbangkan semua buku-buku karya mendiang istrinya. Hingga pada suatu malam, Ted menemukan buku harian istrinya yang tersimpan rapi di dalam rumahnya. Kemudian tanpa diduga Ted menemukan sesosok gambar pria yang pernah dikenalnya. Dan sebuah kalung cangkang kerang yang terselip di belakangnya. Mengetahui fakta itu, sehingga Ted pun memutuskan untuk membuang kalung tersebut, agar rahasia itu tetap tertutup rapat dan menjadi misteri di dalam rawa paya.